tertunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalawatuhu wassalamuhu ala rasulillah. Wa ba'd ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza fawzan azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shaimin wa shaimat. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Di antara nama bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Tema yang diberikan kepada kami adalah kurikulum pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Mencetak generasi sahabat-sahabat Nabi ketika itu. Rahimakumullah. Berbicara tentang kurikulum, pada intinya kita berbicara tentang pendidikan. Keberadaan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Lebih-lebih bagi seorang muslim. Sehingga Rasulullah SAW mewajibkan mencari ilmu, baik seorang mu'alim atau guru, menjadikannya mencari ilmu itu sebagai jihad dalam menghilangkan kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidah ala kulli muslimin wal muslimat." Dan tak terbatas oleh waktu kecuali mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rahimakumullah. Saya akan memulai dari sebuah ayat Al-Quranul Karim. Generasi sahabat itu yaitu surat Al-Imran, surat keempat, ayat 164. Surat ketiga ya, surat ketiga ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini adalah mengandung 6 hal yang perlu kita simak. 1, kebahagiaan seorang mukmin karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam ayat pertama, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia bagi orang mukmin. Padahal karunia ini bagi yang mencari ilmu dalam ayat ini merupakan tujuan daripada yang berikutnya. Yang pertama, sebelum ke karunia, diutuslah oleh Allah seorang Rasul kepadanya. Dari kalangan sendiri. Lalu teknisnya membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hikmah, lalu terjadilah perubahan total di saat itu, dari saat itu yaitu ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Rahimakumullah. Kurikulum saat ini adalah pegangan wajib dalam dunia pendidikan. Kenapa wajib? Di dalamnya terdapat pokok-pokok bahan ajar yang harus disampaikan, batasan-batasan dan teknis penyampaian, target yang dicapai, serta waktu dan evaluasi. Dan bukti mereka telah berhasil dalam mencari ilmunya, pelajarannya. Rahimakumullah. Apakah Rasulullah SAW memakai atau menggunakan kurikulum? Sudah tentu, karena Nabi adalah tidak saja pembawa berita. Nabi, naba'a, nabiyun, pembawa berita, pembawa risalah. Dan menyampaikan dakwah. Juga Nabi adalah seorang guru. Rahimakumullah.
Tugas utama Rasulullah SAW adalah dakwah, mengajak. Tugas para sahabat ketika itu menerima dakwah, qabilu dakwah, dan menerima perubahan. Dua prinsip sahabat ketika Rasulullah menyampaikan pengajarannya, yaitu yang pertama, qabilu dakwah wa qabilun litaghyir, menerima dakwah dan menerima perubahan. Tugas yang lainnya adalah juga guru, bu'istu mu'alliman, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Apa dan seperti apa kurikulumnya Rasulullah SAW? Kalau tadi saya sampaikan itu adalah paket saat kurikulum saat ini. Sementara kurikulum di zaman Rasulullah SAW adalah wahyu. Dan menjadikan dirinya sebagai Rasul itu menjadikan dirinya sebagai alat peraga dalam melaksanakan dakwah dan pengajarannya, karena beliau adalah uswah. Dalam penyampaiannya, dalam misi dakwahnya adalah taghyirun waqi', yaitu litukhrijan nas, mengeluarkan seseorang yang dari dzulumati ilan nur, merubah keadaan bukan mengikuti keadaan. Rahimakumullah. Sistem penyampaian, pengajaran dan dakwahnya terhadap bertahap. Rasulullah bertahap. Baik orangnya ataupun materinya. Orangnya murid didiknya artinya. Tahapan yang pertama yang Rasulullah sampaikan kurikulum dahulu sehingga berjalan, yaitu orangnya yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Tahapan yang pertama adalah orang yang terdekat bersama Rasulullah, yaitu istrinya. Berikutnya adalah anak dan pembantunya, Anas bin Malik, termasuk Ali bin Abi Thalib, anak pamannya yang tinggal bersama Rasulullah SAW. Tahapan yang pertama adalah itu yang didakwahkan oleh Rasulullah. Berikutnya teman dekatnya seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya. Dan penyebarannya dilakukan oleh para sahabat, kebanyakan sebagai kepanjangan tangan dari Rasulullah SAW. Nah, lalu kita bandingkan dengan Indonesia saat ini, dengan kita saat ini. Kalau kita berdakwah, seolah-olah tanggung jawabnya pada ustadz. Sehingga, waduh, ustadz menyampaikan datang. Dan dia tidak pernah menyampaikan lagi pada yang lain, kecuali hal-hal tertentu yang dia dapatkan. Dan bukan substansinya umumnya. Sementara ketika zaman itu, Rasulullah tidak sampai ke pelosok, lalu dakwahnya sudah sampai ke pelosok. Karena orang-orang yang mendengar Rasulullah itu, dakwah Rasulullah, disampaikannya seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Sampai jauh ke Arab Badui, tukang susu yang jauh dari kota Mekah, dari kota Madinah, dia mendapatkan dakwah-dakwah bukan dari Rasulullah, tetapi daripada murid-murid Rasulullah. Keberhasilan yang pertama adalah mereka menyebarkan apa yang disampaikan Rasulullah, disampaikan juga kepada keluarganya. Yang kedua, dakwahnya penuh hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bijak dan bukti. Bukti adalah hasil daripada dakwah. Tugas yang lainnya adalah menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW, saya katakan tadi sebagai alat peraga, lebih-lebih di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah menyatakan, perbanyaklah sholat di bulan Ramadan. Para sahabat itu tidak hanya mendengar, tetapi ngintip bagaimana Rasulullah sholat. Karena ada dalil, shallu kama ra'aitumuni usalli. Wudu juga demikian. Dia mengintip Rasulullah berwudu. Rahimakumullah. Yang ketiga adalah dakwah dengan Al-Quran
Dia tidak pakai yang lain kecuali Al-Quran. Rasulullah pun tidak menggunakan yang lain kecuali Al-Quranul Karim. Makanya tadi dikatakan ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Setelah diutusnya Rasulullah Muhammad sebagai Rasul, yatlu alaihim ayatihi. Mereka sampaikan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, mereka bacakan ayat-ayat Allah itu. Lalu mensucikan jiwanya, menerima apa adanya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan diajarkan Quran dengan hikmah. Hikmah di sini punya arti banyak. Satu, hikmah itu artinya Al-Quran itu sendiri. Sebab nama Al-Quran adalah hikmah. Yang berikutnya adalah hikmah artinya bijak. Dia sampaikan dengan bijak, kecerdasan yang luar biasa. Tidak semua sahabat langsung mengerti. Dan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kami jalan ke surga. Apa Rasulullah jawabannya? Dia tahu kondisi orang itu. Kata Rasulullah, sholatlah di awal waktu, contohnya itu. Kenapa menjawabkan itu? Karena Rasul tahu dia suka sholat, tapi tidak di awal waktu. Yang berikutnya, ketika orang yang sudah sholat awal waktu, kurang peduli sama orang tua, datang lagi kepada Rasulullah, maka bertanya, apakah yang tunjukkan kami jalan kebenaran ya Rasulullah? Yang menuju surga? Rasul menjawab, birrul walidain. Kecerdasan Rasul Tuhan umat. Itu diantara dakwah-dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan kebaikan apapun, yang terakhir adalah akhlak. Rasul tidak pernah meninggalkan akhlak. Akhlak kepada teladan, akhlak kepada tetangganya, dan akhlak kepada orang kafir sekalipun. Rasul mendahulukan akhlak. Selama 22 tahun, 23 tahun mengajarkan Al-Quranul Karim, disampaikannya adalah penuh akhlak. Bukan cuma akhlak membaca Al-Quran, beribadah, tetapi juga berbudaya dan bergaul. Bahkan sampai menyembelih pun Rasulullah mendahulukan akhlak. Membunuh ketika berperang pun berakhlak. Akhlak di sini adalah memperindah amal yang boleh dan sunnah atau yang wajib. Ketika orang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, ajarkanlah apakah Islam itu? Ali menjawab, al-Islamu huwa al-hukmu. Islam itu hukum. Wa fauqal hukmu al-ahlaq. Di atas hukum ada akhlak. Rahimakumullah. Hukum adalah hak dan batil. Tidak cukup hak dan batil, lalu melaksanakannya dengan akhlak. Hak dan batil atau sah dan tidak sah, tidak cuma itu. Ketika ditanya tentang sholat, yang penting pakaiannya menutup aurat. Lalu ada di antara kita imam cuma nutup aurat. Pakai celana, cuma sampai di atas pusar, itu sah secara hukum. Tetapi akhlak perlu disikapi. Yaitu dengan berpakaian yang terbaik. Batasan-batasan Rasulullah dalam berdakwah dan mengajar ada minimal, ada maksimal. Kita tidak perlu, tidak harus mengatakan harus seperti ini. Karena kemampuan orang berbeda-beda. Datang para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin sholat, aku Islam. Rasulullah tidak mengatakan, sholatlah seperti aku, tidak. Apa yang kau dapatkan tentang sholat, yang kau ketahui tentang sholat? Aku bisa bertakbir dan Fatihah, itulah sholatkan. Terus dibina selama berikutnya dan lama banget, maka sempurnalah keislaman. Itulah kira-kira gambaran
tentang dakwah Rasulullah. Sehingga melahirkan para sahabat yang dikatakan umat yang terbaik adalah khairun nasi al-qarni. Khairun nasi al-qarni. Sebaik manusia adalah kurun kami. Di zaman kita, kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat itu kan punya keturunan dan bertanya, bagaimana dengan keturunan kami? Rasulullah tidak mengatakan anak dan cucunya, tapi informasi kabar gembira dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta bijak dalam menyampaikannya disertai akhlak sampai akhir zaman. Umat yang terbaik engkau, kata Rasulullah, wajar karena langsung berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya langsung ketika tidak tahu. Sementara akhir zaman, zaman kita saat ini, terlalu banyak orang yang tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengenal hadis, dan banyak sekali yang cuma bisa baca itu pun terbata-bata. Tetapi mereka mengimani kepadaku dan mentaati yang dia mampu, maka itulah umat-umat yang terbaik. Inginkah kita mengikuti Rasulullah SAW membentuk yang terbaik? Jadilah semua yang hadir menjadi guru, pendakwah kebaikan di rumah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang terdekatnya. Yang disampaikan adalah firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Rahimakumullah. Sampai-sampai ada sahabat bertanya kepada Umar, ya Umar, terdapat perayaan-perayaan Yahudi dan Nasrani. Bagaimanakah sikap kita terhadap mereka? Umar menjawabnya akhlak. Ijtanibu ada Allahil Yahud wan Nasar. Jauhkan hari-hari besar mereka. Musuh-musuh kita Yahudi dan Nasrani fi idihim, di hari besarnya. Itu fikih. Fikih Umar. Artinya ketika ada hari besar mereka, apakah ibadah atau bukan? Jika ibadah, tinggalkan. Jika tidak, boleh kita mengetahuinya. Tetapi walaupun boleh, bukan berarti harus jadi panitia perayaan itu. Ini di barat terjadi. Ketika orang berbuat baik, selalu mengatakan thank you. Naik taksi di Inggris, sopirnya berkata, turun membuka pintu, dan petugasnya dan penumpangnya berkata, thank you. Makan di restoran selalu kalau enak mengatakan thank you. Terima kasih. Lalu apa kata Rasulullah hadis itu? Man suni'a ilaihi ma'ruf, barang siapa yang melakukan kepadamu kebaikan, daripadanya kebaikan, faqala li fa'ilihi, katakanlah kepada si pelaku kebaikan itu, jazakumullahu khairan, maka cukuplah itu yang kau sampaikan. Cukup itu minimal seperti itu. Rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW, orang Yahudi dan Nasrani melewati rumah Rasulullah, dia berkata, samun alaik, celakalah engkau, rumah ini. Aisyah menjawab, Assam, celaka kamu, wala'natullah, dan Allah melaknatkan. Rasulullah langsung berkata kepada istrinya, lastu la'anan, kita diutus bukan untuk melaknat. Rahimakumullah. Mudah-mudahan saat ini kita mendapatkan dapat mengambil pelajaran dari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar, kepada Abu Bakar, tidak tergesa-gesa. Umar itu tidak tergesa-gesa sampai beberapa tahun dia baru bisa menghafal surat Al-Baqarah dalam bagian bisa seperti itu. Mungkin ada dialog atau bagaimana Pak? Atau tanya jawab dulu? Kita hentikan sejenak. Di
ceramahnya sampai selesai, setelah itu ada sesi tanya jawab begitu, Ustaz. Oh, baik. Lalu setelah Rasulullah mengatakan lastu la'anan, kita tidak boleh melaknat. Aku diutus bukan untuk melaknat. Adapun sikap terhadap orang kafir itu ujlahu syu'uriyah wala badaniyah. Sikap kita hanya ujlah syu'uriyah, sikap saja yang hijrah dan tidak melaknat. Kalau dia bertanya, jawab saja dengan baik. Tidak perlu melaknatnya. Boleh kita badan dekat dengan dia, tapi sikap hati dalam akidah tetap tidak boleh melaksanakannya. Kekuatan para sahabat dahulu, dia tidak mempercayai yang lain kecuali datangnya dari Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi, kekuatan Rasulullah, kekuatan para sahabat dalam berdakwah, sehingga dia menjadi orang yang terbaik. Dia hanya mempercayai apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Ketika para sahabat bertanya, Rasulullah menyampaikan. Begitu dimulai. Ketika Umar tidak ikut ngaji bersama Rasulullah, lalu istrinya mendengar kata-kata Rasulullah itu. Lalu ketemu Rasulullah, ketemu Umar, suaminya. Ya Umar, barusan Rasulullah menyampaikan seperti itu. Lalu Umar seolah-olah berdosa. Dia tidak bisa mengikutinya. Bukan seluruhnya ikut. Ada juga yang terlambat mengikuti. Bagaimana ketika dianjurkannya kerudung, hijab. Mereka ketika disampaikan berlomba-lomba untuk menutupi auratnya. Tanpa perlu mesen dulu yang cocok dengan pakaiannya. Tetapi langsung apa yang dia miliki. Dan disempurnakanlah berikutnya. Disempurnakanlah berikutnya. Setelah yang pertama itu, dia menyampaikan kebutuhan pokok daripada yang harus disampaikan. Yang harus dimiliki oleh para sahabatnya. Yang berikutnya, rahimakumullah. Contoh-contoh lain, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam dagang, karena ketika itu dagang menjadi urgen. Jangan mencampur susu dengan air. Lalu berkelilinglah para sahabat yang mendengar itu kepada pembuat susu. Begitu sampai ke sana, Umar, sahabat Rasulullah, menemukan sebuah produk susu yang luar biasa bagus. Lalu dites oleh Umar. Wah, ini bagus sekali. Kalau dicampur dengan air, 10% masih nampak asli dan baik. Si ibunya itu berkata, baiklah kalau begitu kita campur. Anaknya datang seorang budak. Tidak ya Ummi, tidak ibuku. Rasulullah mengatakan jangan mencampur. Jika kita mencampur dan Umar tahu, maka akan masalah datang kepada kita. Marah Umar. Padahal yang bertanya Umar. Nah, itulah kira-kira. Umar pun belum menyampaikan, tetapi sebagian orang yang mengatakan bahwa mencampur tidak boleh sampai kepada keluarga itu dan anaknya menyimaknya disampaikan pula kepada ibu. Itu evaluasi yang disampaikan oleh Umar demikian terhadap hasil dakwah. Jadi Rasulullah SAW tidak menanyakan sudah sampai di mana yang engkau terima ajaranku. Tetapi sudahkah engkau mengamalkan apa yang aku ajarkan? Ketika berbicara tentang infak, tentang takziah dan sebagainya, subuh-subuh Rasul bertanya siapakah yang sudah
berinfak pagi ini? Siapakah yang sudah bertakjiah pagi ini? Siapakah yang sudah bersilaturahmi pagi ini? Subuh ini. Maka sahabat bertanya, aku ya Rasulullah. Barulah Rasul mengatakan, dakhalal jannah. Orang itu adalah ahli surga. Kalau kita kadang-kadang mengetes anak-anak itu, coba pelajari bab ini, lalu diulangkan secara teori dia dapat mengisinya karena mempelajarinya, tetapi secara amalia bisa jadi mereka tidak karena tidak dicontohkan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah ke Prancis ya waktu itu. Lalu ada undangan nonton All England ketika itu. Tahun berapa? All England Limsuki. Semua orang-orang Indonesia di kawasan Inggris dan Prancis diundang untuk nonton. Mahasiswa semuanya. Di kereta ada seorang bersin. Orang bule. Bahasa kitanya, hats. Lalu dia menutup mulutnya, hats. Terus dia berkata, alhamdulillah. Saya hanya mengatakan, oh dia muslim. Karena bilang alhamdulillah. Lalu bagaimana sikap teman-temannya ketika itu? Mendatangi dia dan berkata, yarhamukallah sambil bersalaman. Itu adalah pelajaran baru yang saya dapatkan. Apakah saat ini masih berlaku seperti itu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Jadi akhlak-akhlak yang menyertai dakwah itu mengagumkan, mencengangkan orang lain. Tidak ada laknat dan tidak ada cacian, kecuali yang benar-benar harus diinformasikan tentang kekurangan si A dan jangan diikuti. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, tetapi dengan akhlak yang terbaik. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah bagi yang tidak bersyukur pada manusia. Saya tambahkan, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hukum Allah itu enggak banyak. Kewajiban kepada Allah itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Tuhannya cuma satu. Sementara kewajiban kepada manusia tak terbatas. Karena manusia berkembang begitu jauh. Budayanya berbeda. Perilakunya berbeda. Maka Rasulullah SAW menyampaikan fikih tentang hablum minannas, muamalah sama manusia terus berkembang. Saya tidak melihat sebelumnya bahwa sholat di rumah itu cakep. Sebab yang disampaikan sholat di masjid. Ketika kondisi seperti ini di Indonesia, di tempat saya khususnya, maka sholat di rumah ahsan. Fikih berkembang. Fikih berkembang. Sejak zaman Rasulullah ketika fikih, hukum saya ulangi dari awal. Hukum itu adalah satu Al-Quran. Dua hikmah, sunnah. Yang ketiga adalah fikih. Yang beredar di kalangan kita di Indonesia adalah Quran, sunnah, ijma, qiyas. Bagi saya adalah hukum itu Quran, sunnah, dan fikih. Kenapa fikih? Ijma, qiyas adalah bagian daripada fikih. Fikih banyak. Yang pertama fikih Umar, fikih para sahabat. Tarawih yang 20 itu adalah fikihnya para sahabat. Sebab Rasulullah tidak melakukannya. Ketika sahabat melakukan, Rasulullah tidak melarangnya. Maka itulah pendapat para sahabat yang disebut dengan hadis rahimakumullah. Oleh karena itu, perkembangan saat ini di dunia manapun akan terus bertambah karena budaya, karena lain-lain,
lalu ada yang mentok bertentangan dengan Quran yang qat'i, maka parudduhu ilallahi war rasul. Bijaklah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Rahimakumullah. Coba kita lihat Al-Quran, isinya, tulisannya, yatlu alaihim, dibacakan kepada mereka. Kita harus tahu, surat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, hablum minallah, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah, hablum minallah, ar-Rahmanirrahim, menyebutkan sifat-sifat Allah. Barulah setelah itu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Surat itu merupakan hablum minallah. Al-Quran dimulai dengan hubungan dengan Allah, akhlak dengan Allah, menyebutkan nama, memujinya, tidak langsung memintanya. Adapun diakhiri Al-Quran dengan An-Nas adalah surat kemanusiaan yang judulnya adalah manusia. Al-Quran sendiri dimulai dengan hablum minallah dan diakhiri dengan hablum minannas, termasuk perlindungan daripada godaan manusia dan lain-lain. Yang kedua, al-madkhalu ilal Islam. Masuknya Islam adalah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Hablum minallah. Asyhadu artinya aku berikrar, aku berjanji, aku bersumpah beribadah hanya kepada Allah. Hablum minallah. Dan mengikutinya, dan berikutnya adalah syahadat Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Maka hablum minannas. Rukun Islam juga semuanya seperti itu. Salat dimulai dengan Allahu Akbar, hablum minallah, diakhiri dengan salam. Kebaikan bagi semua, baik yang ada sebelah kanan atau yang kiri. Sebelah kanan adalah sesama muslim, harus baik dahulukan. Dan juga tidak boleh jahat sama non-muslim. Yang sebelah kiri, ada yang mengartikan seperti itu. Berikutnya adalah syahadat, salat, puasa, zakat. Zakat niatnya hablum minallah, karena itu perintah Allah, hak Allah. Maka diberikannya kepada manusia fuqara wal masakin, fakir miskin, atau amilin yang mengolah itu sehingga sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, hablum minannas. Puasa pun demikian. Kalau yang suka niat baca nawaitu sauma ghadin, maka dia menjawabnya berikutnya adalah fardhon lillahi ta'ala. Fardu karena Allah. Itu adalah hubungan dengan Allah. Diakhiri dengan fitrah menjelang salat Idul Fitri kepada manusia. Hablum minannas. Haji pun demikian, aku datang menyambut panggilanmu. Lalu diakhiri dengan kurban. Hablum minannas, hablum minallah. Saya akan tambahkan bagaikan mata uang yang tidak terpisahkan. Dakwah para sahabat berakhlak baik kepada yang lain, bagaikan mata uang yang tak terpisahkan. Jika ada uang 100.000 rupiah berwarna merah gambar pahlawan, sebelahnya gambar yang lainnya gambar Garuda misalnya, bukan berarti sebelah 50.000. Jika mencetaknya cuma sebelah, ketahuilah tak laku uang itu. Oleh karena itu, pendidikan kita saat ini untuk menjadi generasi yang terbaik tidak hanya hablum minallah, memang didahulukan, tetapi tidak mengabaikan hablum minannas. Tidak mengabaikan hablum minannas, sekali lagi. Rahimakumullah. Itu inti ajaran. Hasilnya setelah mereka hijrah ke Madinah, di briefing oleh Rasulullah di Kubah, yaitu akhlak, penguatan akhlak. Sesampainya di Madinah ditawarkan oleh orang-orang kepada para sahabat, kamu tinggal di rumah aku,
Kamu kerja di sana. Jika ada rumah aku sebutkan, aku mau tinggal di rumah mana yang aku miliki. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Jika engkau tidak punya istri, boleh menikah istriku setelah aku ceraikan. Luar biasa rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi? Tunjukkan aku pasar. Akhlak berdagang sampai. Apakah dia punya modal? Tidak. Dia bekerja di orang-orang Yahudi. Kebanyakan karena waktu itu mayoritas di Madinah orang Yahudi. RT RW-nya, pedagangnya, bosnya, toko-tokonya orang Yahudi. Dengan akhlak dalam waktu singkat Yahudi hilang. Kenapa? Ditawarkan, dituruh orang itu berdagang. Kamu tungguin dagangan saya ya. Baik Tuhan. Begitu dialognya. Yang Gucci yang besar ini harganya 1 dirham. Yang agak gedean 2 dirham. Yang besar 3 dirham. Baik Tuhan. Tuannya istirahat. Pergi. Setelah itu datang pembeli. Mencari Gucci. Dan berkata, wah ini Gucci bagus-bagus. Berapa ini? Disampaikanlah. Yang kecil 1 dirham. Yang sedang 2 dirham. Yang besar 3 dirham. Orang itu marah. Karena seolah-olah meledek. Kamu serius? Kamu jangan main-main dengan kita. Bahasa kita seperti itu. Kenapa demikian? Saya berani yang kecil ini 2 dirham. Yang sedang 3 dirham. Yang besar 5 dirham. Jawaban orang-orang muhajirin yang ketika itu bekerja di seseorang di Madinah. Baik Tuhan, saya tidak bisa menjual ini 2 dirham. Saya tidak menjualnya. Kalau mau 2 dirham, tunggu Tuhan saya sebentar lagi akan datang. Begitu datang tuannya, dikomentarlah pedagang itu, penjual itu sama si pembeli. Kamu punya pembantu, tukang dagang, salesman, yang shopkeeper kalau yang sekarang, yang tidak jalan akal pikiran. Betulkah ini 1 dirham? Betul. Betulkah ini 2 dirham? Betul. Betulkah ini 3 dirham? Dialog pembeli dengan bosnya. Tambah berpikir, tolol benar pembantumu itu. Padahal jika dijual 2 dirham, Tuhan tidak rugi, saya juga mau, si pedagang punya untung. Di mana akalnya berjalan sebagai bisnis? Lalu ditanyalah oleh bosnya. Betulkah berkata, iya. Apa yang membuatmu tidak menjual 2 dirham yang kecil itu? Dia menjawab, aku komitmen dengan kata-kata iya. Tuannya berkata, ini 1 dirham, ini 2 dirham, iya. Dia tahu kata-kata iya itu disaksikan oleh malaikat. Bahwa kebohongan sekecil apapun akan tertulis sebagai dosa yang perlu dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih masalah harta. Masalah harta, halaluhu hisabun. Halalnya dihisab. Wa haramuhu azabun. Haramnya dihisab. Dan itu dilakukan oleh banyak orang yang bekerja sebagai pedagang. Maka berikutnya, dia menjadi pedagang yang hebat. Yasrib berubah menjadi Al-Madinah. Kota yang dikunjungi banyak orang. Maka jadilah berikutnya sebagai Madinatul Munawwarah. Jauh panggang dari api. Ketika kita berdakwah. Ketika orang-orang yang menerima dakwah hanya mengumpulkan materi. Mengumpulkan ilmu. Itu materialistis sebetulnya. Tetapi jauh dari pengamalan. Atau mengamalkan apa yang dia sukai. Lalu dia mikir-mikir untuk apa-apa yang kemungkinan tidak cocok dengan pendapat dirinya. Assalamualaikum Ustaz. Itu yang bisa kita sampaikan. Rahimakumullah. Kita akan berlanjut setelah ada tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Bagaimana jika kita diundang tetangga yang non-muslim
mereka menyediakan daging, ayam atau sapi, tetapi yang dibeli bukan di toko halal. Apakah boleh kita makan demi menghormati undangan tetangga? Baik. Bagaimana jika diundang ya sudah. Intinya begitu. Diberikan makan daging sapi atau ayam. Padahal ayam itu mungkin tidak disembelih, mungkin maksudnya begitu, karena non muslim. Betul. Ya. Jadi tidak dibeli di toko halal kan biasanya. Iya. Ya. Halal dan haram dari makanan pertama disikapi ada dua hal. Pertama jenisnya. Jika yang dimakan itu daging yang jenisnya haram seperti babi, maka Rasul mengatakan, saya tidak makan daging babi. Begitu. Yang kedua, jika jenisnya tidak haram, pendapat ulama terima saja. Yang pertama tolak saja, yang kedua terima saja. Nah, ketika tolak saja dan terima saja, ada dua yang kita sikapi di dalamnya, pilih yang mana? Maka itulah kemaslahatan yang kita sikapi. Terima saja, sehingga ada ulama bukan Rasulullah mengatakan, maka bacakanlah bismillah sebelum kita makan. Karena jenisnya adalah jenis yang halal. Tetapi kalau jenisnya khamar, maka katakanlah kami tidak minum khamar. Seperti kita saat ini. Pak Ustadz, rokok nih, nah, sederhana rokok. Tidak haram. Tidak haram, walaupun ada yang mengatakan haram. Tapi saya katakan, maaf, saya tidak merokok. Saya sedang batuk, paling tidak kalau nanyanya orang muslim. Dan lain-lain, membuat pertanyaan, memberikan jawaban yang dia tidak tersinggung dengan kata-kata kita. Karena akhlak. Itu diantaranya jawaban-jawaban yang terbaik. Jika ada. Di pertanyaan seperti itu, kejadian seperti itu, jika hidup di lingkungan yang seperti itu. Jarang dibahas di Indonesia, di kampung apalagi, karena lingkungannya tidak seperti itu. Mungkin itu, wallahu a'lam. Baik. Setelah itu pertanyaan terakhir, setelah itu kita akan sudahi karena sudah masuk Isya. Pertanyaannya berbunyi mengenai kurban. Banyak orang barat yang anggap bahwa itu tidak beradab karena mempertontonkan atau memperlihatkan puluhan kali penyembelihan seperti pembantaian, slaughter. Bagaimana kita menjelaskan perihal ini kepada mereka? Iya, baik. Rahimakumullah. Akhlak yang diajarkan Rasulullah bukan sesama manusia. Termasuk membunuh dalam perang dan termasuk menyembelih hewan kurban. Disampaikan oleh Rasulullah. Akhlak yang pertama, jauhkan dari yang sembelih dengan yang belum disembelih. Jauhkan. Yang kedua makna jauhkan adalah tidak nampak terlihat oleh binatang sapi yang lainnya. Akhlak Rasul disampaikan. Yang kedua, sembelihlah dengan pisau yang tajam. Sembelihlah dengan pisau yang tajam, dengan golok yang tajam. Dan jangan dilepas sebelum nyawanya habis. Itu akhlak Rasulullah SAW ketika menyembelih. Sampai di situ orang belum paham. Sama-sama disembelih kok. Lalu dunia, teknologi, pemikir-pemikir barat yang cerdas, ternyata menyembelih dengan yang tajam
itu adalah tidak terasa perih oleh binatang itu. Dan melahirkan rasa yang enak daripada dagingnya. Sampai-sampai dikatakan ketika napasnya sedang ke dalam, ditarik dan disembelih, maka ketika keluar seluruh darahnya keluar. Dan cepat sekali dia untuk mengakhiri keluarkan ruhnya dari jasad binatang itu. Dan mengakui saat ini ahli-ahli sembelih dia barat dengan disuntik, dengan mesin dan segala macam. Bisa jadi fikih berkembang dibolehkan jika yang dipotong ribuan. Itu pun lebih sadis daripada yang sedang berlaku saat ini. Jadi tidak termasuk menyiksa karena kehilangan rasa pedihnya ketika disembelih dengan yang tajam. Tentu saja perlu pembuktian. Silahkan menyembelih kambing dengan golok yang tumpul berkali-kali, dan yang satu lagi disembelih dengan yang tajam. Maka yang tajam dalam waktu 5 menit mereka sudah mengakhirinya. Sementara yang tumpul bisa setengah jam masih kelojotan. Itu sudah dibuktikan. Pembuktiannya hanya dengan melihat, tidak secara teori. Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Azabnya sangat etikanya luar biasa dalam Islam. Jangankan menyembelih yang kita makan, yang kurus, yang sakit makruh. Kurban yang betina tidak dilarang. Tetapi kenapa dianjurkan memelihara keturunan berikutnya? Kalau yang yang betinanya saja yang dipotong, maka akan habis populasi daripada kambing atau hewan itu. Itu akhlak Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kajian-kajian bab kurban. Bisa dibaca tentang kurban. Baik. Oh, alam. Sekian saja Ustaz. Kajian kita bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baiklah, kita tutup acara pengajian ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur adalah sebaik-baiknya istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.